Guys, agar lebih memahami situasi jejak VOC di Maluku, kita sejenak kembali ke abad 17. Lautan lepas saat itu belum penuh dengan kapal mesin seperti sekarang, melainkan dengan kapal kayu raksasa berlayar tinggi yang menjelajah samudera hanya dengan bantuan angin. Di dek atas, deretan meriam siap ditembakkan kapan saja. Sementara awak kapal sibuk mengendalikan layar berjibaku dengan ombak. Dunia pada masa itu terasa lebih kecil karena jalur laut menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika menjadi satu jaringan perdagangan global. Inilah panggung besar di mana sebuah kekuatan dagang dari negeri kecil bernama Belanda bangkit, menguasai rempah Nusantara sekaligus berhadapan dengan dunia perompak. Inilah kisah tentang VOC, budaya kelautan, kapal dagang, kapal perang, dan petualangan penuh bahaya di samudera. Sebelum kita masuk ke jantung kisah VOC, kita perlu memahami dulu budaya kelautan Eropa pada masa itu. Abad ke-15 dan 16 dikenal sebagai masa eksplorasi besar-besaran. Portugis dan Spanyol lebih dulu menjelajahi dunia, menemukan jalur laut ke Asia dan Amerika. Dari sana, Belanda belajar dan kemudian mengembangkan tradisi maritim yang bahkan lebih tangguh. Mereka menguasai teknik navigasi, kompas magnetik, astrolabium, dan peta laut yang semakin akurat. Mereka juga memahami arah angin muson dan arus laut yang sangat menentukan dalam pelayaran jauh. Yang lebih penting lagi, Belanda berhasil membangun budaya bahwa laut bukan penghalang, melainkan jalan raya menuju kekayaan. Laut adalah sumber daya, kekuatan, dan identitas bangsa. Mentalitas sea power ini yang menjadikan Belanda percaya diri untuk menantang kekuatan Spanyol dan Portugis di Asia. Tentu semua itu tidak akan mungkin tanpa kapal. Kapal adalah mesin utama kejayaan VOC. Belanda punya satu keunggulan besar, kemampuan memproduksi kapal dalam jumlah banyak dan desain canggih. Ada dua jenis utama kapal mereka. Pertama, kapal dagang seperti Fleet dan East Indiaman. Kapal jenis ini dirancang ramping dengan kapasitas muatan besar, tapi bisa dioperasikan oleh awak yang relatif sedikit. Artinya, biaya lebih efisien dengan keuntungan dagang bisa berlipat. Kedua, kapal perang VOC. Kapal ini dipersenjatai dengan 20 hingga 40 meriam, siap menjaga armada dagang dari serangan musuh atau perompak. Galangan kapal di Belanda pada masa itu sudah luar biasa maju. Produksi massal dilakukan dengan efisiensi yang membuat biaya lebih rendah dibanding negara lain. Itulah kenapa VOC bisa mengirim armada dalam jumlah besar ke Nusantara, sementara negara pesaing sering kewalahan. Di setiap ekspedisi, kapal-kapal itu tidak pernah berlayar sendirian. Mereka menggunakan strategi konvoi. Beberapa kapal dagang dikawal satu atau dua kapal perang. Jadi, kalau ada serangan bajak laut, mereka siap melawan balik. Bandingkan dengan kapal Nusantara pada masa itu, Jong Jawa, Lancaran, atau Kora-Kora Maluku. Meski besar dan gagah, tetap kalah dalam hal meriam, jarak tempuh, dan kemampuan navigasi jarak jauh. Dengan kekuatan laut itulah VOC mampu meraih harta paling dicari di dunia, rempah-rempah Nusantara. Rempah seperti pala, cengkeh, dan lada disebut emas hijau karena nilainya setara atau bahkan lebih mahal daripada emas di Eropa. Cornelis de Houtman membuka jalan lewat ekspedisi pertamanya ke Banten pada tahun 1596. Hanya 6 tahun setelah itu, Belanda mendirikan Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC pada tahun 1602. Sebuah kongsi dagang yang mendapat monopoli untuk berdagang di Asia. Strategi VOC itu sederhana tapi kejam. Rebut jalur rempah, bangun benteng, dan paksa kerajaan lokal menandatangani perjanjian.
armada kapal mereka yang tangguh memastikan jalur Batavia, Ambon, Banda, Maluku aman terkendali. Namun, laut pada masa itu bukanlah jalan raya yang tenang. Laut Nusantara juga adalah rumah bagi para perompak. Ada perompak Bugis, Makassar, Sulu, bahkan Maluku. Mereka menyerang kapal dagang untuk mendapatkan harta atau sekedar bertahan hidup. Kadang, perompak Nusantara ini menjadi musuh besar VOC. Tapi ironisnya, di waktu lain VOC bisa bersekutu dengan mereka untuk menekan kerajaan lokal yang menolak monopoli. Dunia perompak Eropa pun ikut hadir. Ada privateers, bajak laut yang diberi surat resmi kerajaan untuk merompak negara lawan atau musuh. Inggris dan Belanda sendiri kadang menggunakan mereka untuk melemahkan Portugis dan Spanyol. VOC tahu betul bahwa kapal dagang mereka adalah target empuk, makanya pengawalan ketat selalu dilakukan. Pertempuran laut di Selat Malaka, Laut Jawa, hingga perairan Maluku sering terjadi, menjadikan Laut Asia Tenggara bagaikan Wild West di samudra. Jadi bisa dimengerti bagaimana tegangnya kehidupan di laut kala itu. Setiap layar putih di cakrawala bisa berarti kapal sekutu, tapi juga bisa jadi musuh atau bajak laut. Kapal dagang VOC yang syarat muatan pala dan cengkeh bernilai ratusan ribu gulden, setara dengan kekayaan kerajaan kecil. Wajar kalau jadi rebutan. Tapi keunggulan teknologi kapal, taktik konvoi, dan persenjataan membuat VOC sering keluar sebagai pemenang. Justru ancaman perompak ini semakin memperlihatkan betapa pentingnya kekuatan laut. Tanpa kapal perang yang handal, mustahil VOC bisa bertahan lama di Nusantara. Hasil dari dominasi laut VOC sangat terasa secara global. VOC menjadi perusahaan multinasional pertama di dunia, dengan kekayaan yang membuat Belanda melonjak menjadi salah satu pusat perdagangan dunia. Batavia atau Jakarta dulu kala tumbuh menjadi kota pelabuhan kosmopolitan, tempat bertemunya orang Eropa, Tionghoa, Arab, India, dan Nusantara. Jalur laut Nusantara yang tadinya hanya jalur perdagangan lokal berubah menjadi poros perdagangan internasional. Laut bukan hanya milik nelayan atau kerajaan kecil, tapi jadi arena perebutan kekuasaan global. Dari semua kisah ini, kita bisa melihat bahwa keberhasilan VOC bukan hanya karena rempah-rempahnya. Lebih dari itu, mereka punya budaya laut yang kuat, teknologi kapal yang maju, strategi konvoi yang efektif, dan kecerdikan dalam menghadapi bahkan memanfaatkan perompak. Laut yang penuh bahaya itu justru jadi sumber kekuatan VOC. Dan semua itu meninggalkan jejak panjang. Hingga hari ini kita masih bisa melihat warisan mereka dalam sejarah maritim Nusantara. Jadi, kalau kita ibaratkan laut pada masa VOC adalah dunia luar penuh perompak, pertanyaan yang menarik adalah, kalau VOC lahir di zaman sekarang dengan laut yang dipenuhi kapal kargo modern, kapal selam militer, dan bajak laut Somalia, apakah mereka masih bisa jadi penguasa lautan? Menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar.